Kantor Kuala Tungkal ini dapat piagam ramah HAM. Tapi mereka lagi keadaan sakit nih, Pak. Sakit hati. Wah, apa ini sakit rumit ini. jantung. Ada satu lagi. Selamat datang di KTL Talks dengan kami host magang baru dengan saya Bang Tibul dan Saya Bang Lubis. hari ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Kuala Tungkal Bapak Andri Gutur Suryadama Simanjunta. Beri tepuk tangannya. Yang mana beliau ini sebelum menjabat sebagai Kepala Kantor Imigrasi Kuala Tungkal, beliau pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Imigrasi Belawan. Yang mana beliau telah menduduki jabatan Kepala Kantor Imigrasi Kuala Tungkal kurang lebih 4 bulan, Pak ya. Dari selesai berjalan 5 bulan, Pak. Iya. Kita gimana nih, Pak? Karena kan kita kantor imigrasi yang berbasis pelayanan publik, terutama paspor untuk WNI dan izin tinggal untuk WNA. Nah, bagaimana tantangan terbesar Bapak untuk menghadapi dan memberikan pelayanan pada kantor imigrasi Kuala Tungkal? Tantangannya apa, Pak? Antara imigrasi Kuala Tungkal dan Belawan gitu. Otomatis kan itu ada perbedaan nih. Nah, dengan Belawan sebelumnya dan sekarang di imigrasi Kuala Tungkal. Untuk Kuala Tungkal ini, yang pertama karakteristik daerahnya. Ya. Kuala Tungkal ini kan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Antara satu kecamatan dengan kecamatan lain itu jauh. Ya benar, Pak. Antara Petara atau tuh Kalirin, Pak ya. Apalagi kalau sampai Merlung ya. Ya, Merlung. Nah, itu menjadi tantangan tersendiri bagi kantor imigrasi Kuala Tungkal dalam memberikan pelayanan ke masyarakat. Misalnya contoh, warga di Merlung itu akan enggan ke kantor kita karena mereka sebenarnya akan lebih banyak dominan pergi ke kantor imigrasi Jambi yang notabene jaraknya hampir sama. Nah, sama juga kalau daerah-daerah seperti kecamatan Tebing Tinggi, ya itu kan lokasinya jauh. Sedangkan Kuala Tungkal ini dia berada di ujung Tanjung Jabung Barat, tepat di pinggir laut. Sehingga secara permohonan paspor memang tantangannya di sana bagaimana menarik minat masyarakat Tanjung Jabung Barat, khususnya daerah-daerah yang jauh, itu mau datang ke sini. Itu tantangannya besar, Pak. Iya, tantangan besar. Kalau untuk orang asing, luas wilayah yang luas itu berbanding dengan jumlah SDM yang ada. Jadi pola pengawasannya pun harus ada strategi tersendiri supaya hampir semua kecamatan yang ada di Tanjak Bar maupun Tanjak Ting ini bisa diawasi orang asingnya. Itu tantangan juga. Berarti kalau kan tadi bahwasanya Bapak menjelaskan bahwasanya ada dengan keterbatasan SDM yang ada dengan wilayah yang luas nih, Pak. Nah, apalagi terkait orang asing, gimana nih, Pak? Pola dan strategi pengawasan orang asing yang agar dapat diimplementasikan di kantor kita, Pak, agar bisa diawasi orang asingnya secara menyeluruh dengan keterbatasan yang ada, Pak. Nah, jadi karena jumlah kita SDM sedikit, maka kerjasama dan kolaborasi dengan pemerintah daerah, teman-teman kepolisian, teman-teman TNI itu menjadi harus. Sehingga wadah Timpora itu penting di daerah Tanjung Jabung Barat maupun Tanjung Jabung Timur ini. Ya dengan mengedukasi masyarakat, ya dengan teman-teman memberi informasi ke masyarakat ini, diharapkan masyarakat bisa bantu kita juga untuk mengawasi orang-orang asing yang ada di daerah Tanjak Tim maupun Tanjak Bar itu. Nanti tinggal melaporkan aja ke imigrasi Kuala Tungkal. Jadi
beban SDM ini yang jumlahnya dikit ini bisa dibantu nih bersama-sama, baik oleh pemerintah daerah, sama teman-teman Polri, teman-teman TNI, maupun masyarakat-masyarakat yang memang ya sudah mengerti bahwa warga negara asing yang ada di Indonesia ini harus kita awasi bersama. Nah, mungkin dari masyarakat sendiri mungkin bisa melaporkan apabila terdapat orang asing di daerahnya atau desanya, dapat melaporkan orang asing tersebut melalui call center ataupun APOA yang telah tersedia oleh Dirjen Imigrasi, Pak ya. Sebelum pertanyaan selanjutnya kita minum dulu kali Pak ya. Ini dulu, Biar Pak. nggak tegang-tegang Pak ya. Boleh Pak ya. Kebetulan saya Tadi bisa tadi diem kopi. Pak ya kan? Iya Pak. Nah, air di sini kan gitu. Iya. Ada, Pak. Ngerem Pak, saya kurang air Pak, kurang mineral nih. Pak. Oh, Minum dulu Pak ya. Biar Iya. nggak tegang Pak ya. Tegang. Tegang kali Pak ya. Kali. Kebetulan ada kepala kantor. Kita Iya. gangguin di sini pertanyaan-pertanyaan. Karena yang datang ini tamu spesial. Tamu spesial. Benar. Jadi gimana nih Bang? Hmm. Nah tadi kan telah dijawab nih sama Pak Andri Guntur bahwasanya pola kerjasama untuk pengawasan orang asingnya. Nah kalau untuk pelayanannya gimana Bang? Boleh Nah, kasih pertanyaan Bang? Mungkin pertanyaan ngomong-ngomong pelayanan nih Pak ya. Kita kan di kantor ini Pak, pasti kita melayani kelompok-kelompok yang rentan tuh. Seperti kelompok orang lansia, kelompok anak-anak, dan juga disabilitas Pak. Nah, gimana Pak pelayanan publik di kantor imigrasi Kuala Tungkal ini untuk melayani kelompok-kelompok yang rentan seperti itu? kantor Kuala Tungkal ini dapat piagam ramah. Tahun kemarin Pak ya? Oh, Luar biasa. Luar biasa. Kebanggaan. Suatu kebanggaan bagi kantor imigrasi Kuala Tungkal bahwasanya tahun kemarin kita mendapatkan piagam penghargaan ramah HAM. Artinya kan kita memenuhi aspek untuk melayani masyarakat itu dari segi hak. Dimana misalnya untuk orang tua kita sudah kasih kontrak khusus. Anak-anak juga ada kontrak khususnya. Bisa bermain juga di tempat-tempat yang disediakan di kantor imigrasi. Kalau ibu menyusui, kita ada ruang menyusui. Jadi memang kita buat konsep pelayanan yang memang ramah HAM buat pemohon paspor yang datang ke kantor ini. Itu. Jadi dengan itulah kita menghargai orang-orang tua kita ataupun kaum-kaum disabilitas yang memang hendak memohon paspor di kantor imigrasi Kuala Tungkal. Berarti Pak kan bicara disabilitas nih Pak, berarti udah terdapat nih Pak kayak kursi roda, rokan bantu, atau gimana berarti Pak? Ada, kita ada 1 kursi roda, ada 2 tongkat, dan nanti dibantu pasti sama petugas di sini. Oh berarti pas datang nanti Pas petugasnya bantu Pak ya, dari turun mobil atau motor, nanti petugasnya langsung bantu Pak ya. Iya, kalau nggak ada yang bantu, bapak ini yang bantu. Oh benar. Betul. Bisa kita bantu Pak ya. Nah, Nah, ini Pak, ngomong-ngomong pelayanan lagi Pak ya, masih kita pelayan. Mungkin teman-teman kita di sana Pak mau membuat paspor, tapi mereka lagi keadaan sakit nih Pak. Nah, apakah ada pelayanan dari kantor imigrasi Kuala Tungkal untuk melayani mereka yang sakit, yang mau sakit membuat apa paspor dulu nih nih? Pak? Sakit hati. Wah, atau ini sakit rumit ini. jantung. Ini harus jelas. Oh, benar juga dia Pak. Kalau sakit hati itu kita tidak bisa bantu Pak. Wah. Mungkin untuk penyakit-penyakit sakitnya keras, mungkin yang Nah, bisa iya. mereka datang ke kantor gitu Pak. Ada program juga dari kantor imigrasi Kuala Tungkal di mana nanti petugas itu datang ke rumahnya. Jadi cukup dari pihak perwakilan keluarga melaporkan ke kantor imigrasi, nanti kita akan datang langsung ke rumahnya, langsung ketemu dengan orang yang sakit ini, kita ambil fotonya, ambil sidik jarinya, jadi dia bisa berpaspor. Ya kan? Berarti untuk masyarakat yang apabila terdapat keluarga ataupun rekan teman yang sakit dan tidak bisa datang ke kantor imigrasi Kuala Tungkal, bisa menghubungi call center kami ataupun sosial media kami agar kami dapat menuju ke lokasi Pak, baik rumah sakit atau rumah yang bersangkutan Pak ya. Sakit
penyakit ya Pak, bukan sakit hati. Ya, benar, Pak. Penyakit. Kalau sakit hati kita udah layan. Kita bisa lain Pak. Karena masih bisa berjalan, Pak. Masih Iya, benar. bisa berjalan. Terakhir nih, Pak. Bagaimana nih, Pak, harapan Bapak untuk masyarakat Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, dan Kabupaten Muaro Jambi nih, Pak, untuk mendukung pelayanan keimigrasian ataupun mendukung program-program dari imigrasi kita nih, Pak. Yang pertama, untuk masyarakat di Tanjakbar, Tanjaktim, kemudian sebagian Muara Jambi, silahkan datang. Kalau untuk imigrasi Kuala Tungkal sebenarnya kita ada 3 tempat. Di mana aja tuh, Pak? Yang pertama di Kuala Tungkal itu sendiri, kemudian ada juga di Selenting. Di Singati. Ya, untuk teman-teman atau pemohon paspor yang di Muara Jambi. Ada juga sudah pelayanan di Muara Sabak. Muara Sabak. Sejak kapan tuh, Pak? Muara Sabak itu sejak bulan Agustus kemarin sudah ada. Sudah berjalan, Pak. Sudah berjalan, tapi memang baru hari Jumat saja. Jadi teman-teman yang di Muara Sabak atau sekitar Tanjaktim, misalnya nih Pak Panjang, silakan datang di hari Jumat ke kantor DPM TSP. Oh, DPM TSP, Pak, ya. Ya, sana saja. Nanti pasti akan dilayani oleh petugas imigrasi Kuala Tungkal untuk pembuatan paspornya. Jadi nggak usah harus jauh-jauh lagi ke Kuala Tungkal untuk kantor imigrasi, misalnya kantor imigrasi Jambi. Cukup datang ke Muara Sabak, ya buat paspor di sana. Penuhi persyaratan ada yang ada, Pak, ya, pasti. Harus memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat, tidak akan diberikan paspor. Nah, kalau untuk harapan Bapak nih, untuk yang pengawasan orang asing, harapan Bapak bagi masyarakat nih yang apa bisa dapat membantu untuk perihal-perihal keimigrasian terkait orang asing ya, Pak. Mari kita awasi warga negara asing yang ada di sekitar lingkungan kita. Bapak Ibu masyarakat yang ada di Tanjaktim, Tanjakbar, kemudian Marosebu, Sengeti, awasilah warga negara asing di sana. Kalau ada hal-hal yang mencurigakan atau yang perlu dilaporkan, jangan ragu, segera laporkan ke kantor imigrasi kelas 2 TV Kuala Tungkal. Bisa melalui call center, bisa juga melalui media sosial kita. Pasti kita akan layani dan tidak lanjuti. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu banyak yang dipikirkan. Kalau memang sudah melihat ada gejala-gejala yang mencurigakan atau ada hal yang perlu dilaporkan terkait tindakan atau kegiatan orang asing, laporkan saja ke kantor imigrasi Kuala Tungkal. Nah, berarti bagi masyarakat yang ingin membuat paspor dari apa yang telah disampaikan sama Bapak Kepala Kantor, Bapak Andri Guntur, bahwasanya silakan datang, silakan buat paspor dan bawa persyaratan yang ada, dan jangan lupa untuk juga daftar pada aplikasi M-Paspor. Dan bagi masyarakat juga yang melihat orang asing yang mencurigakan agar dapat melaporkan pada call center kami atau media sosial kami ataupun pada aplikasi Apoa. Ada satu lagi. Apa itu, Pak? Hati-hati terhadap sindikat tindak perdagangan orang maupun penyeludupan manusia, karena modus-modusnya itu sangat indah. Kerja di luar negeri dengan mudah, gaji tinggi, sampai di sana ternyata pulang menjadi maya. Nah, ini juga perlu menjadi perhatian bagi masyarakat di Tanjaktim, Tanjakbar, dan Muara Jambi. Itu tambahan dari saya. Sebelum kita mengakhiri nih, Pak, nah kan sebelum kami host magang nih, Pak. Nah, kita izin dulu nih, Pak, untuk host yang sebelumnya. Iya, Pak. Host yang lama ya? Ya, host yang lama. Aduh, saya nggak berani ketemu host lama dan itu sangat awalnya. Luar biasa. Nah, mungkin sekian dari kita, Pak, ya. Kurang lebih kami mohon maaf untuk masyarakat yang menonton, dan terima kasih atas kedatangannya, Pak. Ya, kami host magang baru pamit undur diri. Selamat
ada sama apa nih Pak? Selamat sore untuk semuanya. Terima kasih telah menonton podcast kami hari ini. Semoga Sampai jumpa di episode selanjutnya kita tunggu saja.